terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi dalam jabatan batch 2 hari ini 8 Oktober 2025. Saya Triwahyuningsih dari LPTK Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi melaksanakan video real teaching di kelas 6 dengan materi pembelajaran halal dan haram menggunakan metode problem based learning di SDN 01 Tiumang, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya. Semoga dengan praktek real ini dapat menjadikan saya sebagai guru profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya dari kelas 6? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat dan semangat ya. Sebelum kita mulai, coba perhatikan di sekelilingnya apakah masih ada sampah atau duduknya kurang nyaman, silahkan dinyalakan dulu. Bang sampah. Ya, silakan ya. Sudah? Siap? Oke. Untuk mengawali pembelajaran biar barokah dan lancar, kita berdoa dahulu. Setelah itu dilanjutkan dengan kebiasaan baiknya membaca surat Al-Kafirun. dengan baik dan
kemarin kita belajar bab 3 tentang saling memaafkan. Sebelum belajar 4 bab, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hafal kan? Putarkan musiknya, kita ikuti. Kita berdiri. Kita belajarnya tanpa semuanya. Boleh pakai tas? Biar bukan. Garuda Pancasila, atulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sempurna. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, cukup. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Kita hari ini kita mempelajari tentang halal dan haram. Ibu diharapkan nanti dalam pelajaran ini dapat menjelaskan pengertian dari halal dan haram, pengertian atau definisi. Ibu bisa menentukan ciri-ciri makanan halal dan haram dan menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Mendengar kata halal dan haram, apa yang terpikir sama Anda, Ibu? Makanan. Makanan ya. Siap. Oke. Kalau begitu ada yang tahu kira-kira apa itu halal? Apa itu halal? Bisa dibaca? Berasal dari kata halal, Halal. Yang artinya diperbolehkan atau diizinkan secara istilah. Halal adalah segala sesuatu yang ditolak oleh syariat. syariat syariat Islam untuk dikonsumsi Atau digunakan atau atau dilakukan. Oke. Kasih ya, Pak. Jadi halal itu berasal dari kata halal yang artinya diperbolehkan atau diizinkan, ya. Segala sesuatu yang diperbolehkan, diizinkan, baik untuk kita itu hukumnya adalah halal. Nah, dalam kehalalan ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Yang artinya bisa dibacakan, Fahri? Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata Bagimu dan bagi kita. Jadi kita dianjurkan untuk makan makanan yang halal. Selanjutnya haram. Ada yang tahu haram? Kebalikannya dari halal tadi. Coba Amir bacakan. haram berasal dari kata harama yang artinya dilarang secara istilah. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk dikonsumsi, digunakan atau dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah. Ya, ayat 3 ya. Ada ayat 3 tentang haram itu. Ada yang diharamkan. Jadi haram itu segala sesuatu yang tidak halal. Kalau ditanya apa itu halal, jawabannya apa tadi? Diperbolehkan. Kata-katanya boleh. Boleh dilakukan, boleh dimakan, boleh digunakan. Kalau haram berarti kebalikannya. Dilarang, dilakukan, digunakan, dan dikonsumsi. Lanjut dengan dasar hukum. Jadi umat Islam itu punya 3 dasar hukum. Yang pertama Al-Quran. Tahu Al-Quran? Tahu. Ada berapa juz?
Ada berapa ayat? 15. Hadis siapa yang menerimanya? Muhammad. Jadi Al-Quran adalah sumber utama yang jadi rujukan bagi kita untuk memahami apakah itu sesuatu yang halal atau haram. Dijelaskan juga dalam surat Al-Maidah ayat 87. Yang kedua ada apa ini yang dihalalkan, yang ini surat Al-Baqarah 173 menjelaskan apa yang telah Allah haramkan. Ada yang tahu apa yang kira-kira yang diharamkan Allah? Ya. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 173 ini menjelaskan apa yang diharamkan. Salah satunya ada darah, daging babi, hewan ternak yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, dan bangkai. Tapi ada bangkai yang halal ya. Ada yang tahu bangkai yang halal? Ikan. Ikan dan belalang. Ya, ikan dan belalang. Dua bangkai yang dihalalkan adalah ikan yang mati boleh kita konsumsi. Tapi kalau ayam mati tanpa disembelih, jangan kalian masak dan makan. Itu hukumnya paham? Tadi dalam Al-Quran sudah ada yang kedua, hadis. Ada yang tahu hadis? Hadis segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan maupun amal. Jadi hadis itu rujukannya dari Nabi. Dan di sini berfungsi untuk menjelaskan ayat Al-Quran yang perlu dipahami, atau dia cuma mengabarkan umum saja. Jadi nanti ada hadis yang menjelaskan Al-Quran yang cuma mengabarkan secara umum. Intinya di hadis. Selain hadis ada namanya ijtihad. Ijtihad itu adalah pemikiran atau kemampuan daya pikir dari para mujtahid, yaitu orang-orang yang paham ilmu keislaman atau orang-orang alim seperti para imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Imam Bukhari. Ya, Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i. Kira-kira jika anak ibu memakan makanan yang tidak halal, apa yang terjadi kira-kira? Dapat dosa. Apalagi penyakit. Apalagi masalah? Iya, doa kita tidak terkabulkan. Mau doanya kita nggak terkabulkan? Tidak. Kita harus berhati-hati dalam makan minuman. Anak ibu sering jajan? Sering, tiap hari malahan. Ada pernah dicek di kemasannya ada halal atau enggaknya, logo halalnya? Di Indonesia cara mengecek apakah itu makanan halal atau enggaknya bisa dilihat dari kemasannya, ada logo halal, tulisan halal. Dalam kotak, ada yang kotak, ada yang bundar. Ini ada tulisannya. Ada yang bawa ada? Ada? Tidak boleh. Istirahat menunggu makan ya. Iya. Ciri-ciri makanan dan minuman yang halal yang jelas, yang pertama tidak mengandung bahan yang diharamkan seperti daging, darah, bangkai, dan alkohol. Alkohol. Bahan yang memabukkan ya. Iya. Terus diolah dengan cara yang sesuai dan dengan syariat Islam. Diperbolehkan dengan cara yang halal, bukan hasil curian, rampasan, dan lain-lain. Memiliki sertifikasi halal dari berbagai berwenang, seperti yang dijelaskan tadi, bersih dari najis dan tidak memijikkan, tidak membahayakan kesehatan. Jadi segala sesuatu yang kalian merasa jijik makannya itu sudah halal bagi kalian. Kira-kira misalnya sate ular, Kepala jengking. kepala jengking, apa lagi? Sekarang kita lihat ciri-ciri makanan dan minuman yang haram. Kebalikan dari yang halal tadi, mengandung bahan yang diharapkan, yaitu babi, darah, bangkai. Terus apa lagi yang kedua? Berasal dari hewan yang tidak disembelih sesuai Syariat Islam. didapatkan dengan cara yang tidak halal, mencuri atau merampas, mengandung zat berbahaya, membahayakan kesehatan, menjijikan atau kotor. Tadi bukannya kalau makanan yang haram masuk ke tubuh. Kalau makanan halal yang masuk ke tubuh tentunya akan memelihara
dan ketakwaan kita kepada Allah. Untuk kita menjadi sehat, pikiran juga sehat, terhindar dari penyakit, menjaga keseimbangan spiritual dan fisik, mendapat keberkahan dalam hidup, membentuk akhlak dan perilaku yang baik. Jadi kalau kira-kira akhlak kita selama ini ada kurang baik, maka kita perhatikan pola makan. Mungkin ada sesuatu yang tidak halal kita makan, mungkin ya. Jadi kita harus berhati-hati dalam memilih makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa ya. Apa? Dalam tubuh yang sehat terdapat Jiwa yang kuat. ini lidah ya. Tapi ini ada 6. Selain doa tidak dikabulkan, mendapat dosa, menjauhkan diri dari Allah, mengetahui spiritual, kesehatan, mengenal perintah Allah. Itu adalah dampak dari kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Paham? Masih ingat apa itu tadi halal? Kalau haram? Dasar hukum umat Islam ada berapa? 3. Ada apa aja? Al-Quran, bentar. Hadis, apa lagi? Jihad. Apa? Sebutkan 2 saja coba. Dari sekian banyak tadi kita ingat nggak? 2 dampak positif ketika kita bisa memakan makanan yang halal. Dapat pahala. Pahala dirahmati Allah. Lagi ada yang satu lagi? Ada apa? Ini Allah sayang ya dengan orang-orang yang menjaga kesucian. Pintar sekali tepuk tangan untuk kasih tepuk wow boleh untuk hari ya. Tepuk wow. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Ya. Oke. Masih semangat kan? Masih. Coba tepuk semangat. Dang, ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Semangat. Ada yang ragu tepuk tangannya kok belum asik. Sekali lagi tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Betul. Udah semangat, tadi udah dijelaskan. Sekarang kita ada KPD yang harus kalian diskusikan sekelompok. Tapi mau nanti nama kelompoknya nama makanan ya? Ini kelompok apa? Maunya mie ayam. Sebelah sana kelompok apa? Soto. Yang ini? Bakso. Ada lengkap, tinggal kita nanti makan sarapannya ya. Apa tadi? Bakso. Soto. Ayam, soto, bakso. Untuk kelompok bakso, untuk kelompok soto, untuk kelompok nanti dibikin nama kalian semuanya dalam kelompok. Tugasnya tugas kelas 6. Yang halaman pertama ini tugasnya adalah kalian gunting, kalian pilih gambarnya, kalian letakkan mana yang halal, mana yang haram ya. Yang bagian keduanya ini menjawab soal uraian sesuai yang sudah kita pelajari bersama tadi. Dari situ ada dalam 2 soal. Oke. Yang selanjutnya ada kasus. Nanti kalian mengisi. Kira-kira dari kasus ini contohnya Andi membeli cemilan pedas yang sudah ada logo halal atau MUI. Kira-kira dimakannya sama Andi halal atau haram? Ya, kalau halal kamu centang, kalau haram kamu centang yang diharam. Kosongkan yang halal. Paham? Paham, Bu. Kasih waktu 20 menit untuk menyelesaikan KPD-nya ya. Kalau ada yang nggak jelas, tanya dengan kalian bekerja bareng-bareng. Selesaikan KPD-nya.
hati-hati. Ada lemnya kan? Ada Bu. Oke. Pakai apa kelompok soto? Pakai apa lemnya? Supercutnya? Lem ada bawa? Mana? Di dalam. Kelompok bakso? Oh iya. Silakan. Mungkin gede. Ya, ada ya. Dibuka. Biar kerja semua kan bisa dibagi-bagi. Ya. Nah, ya kan? Bisa dibagi-bagi kerjain. Bisa dibagi kan? Bisa dibagi. Kerjain aja. Kita agak lama. Bagi-bagi aja. Nanti majunya ke depan satu-satu. Ada kelompok orang satu. Bantu-bantu. Sebenarnya aja. Kita pisahan Bu. Ya, biar temennya semuanya bekerja kan ada 3 itu. Jika kalau ada yang ragu, ya. Silakan aja Pak. Bisa ada udah? Bisa bukanya? Coba tunjuk tidak? Tidak. Bikin aja nama kelompoknya tadi bakso. Kelompok bakso. Yang di sini bikin nama kelompoknya. Nama kalian semua. Namanya Bu. Iya. Kelasnya dibikin Bu. Nah, kelas. Mas berapa ya kelas? Bikin. Terus nama-namanya enggak? Iya, nama semuanya. Nama kamu, sama si Farhan. Apa lagi? Adiba. Pak. Ayo ada. Nama mendadak kan Bu. Mau panjang? Nanti kalau enggak kuat. Tapi jangan Relda gitu. Relda Setiawan. Orangnya. Ini siapa? Kelompok soto. Di sini. Yang nama kelompoknya di sini. Soto. Bagian aja namanya itu. Atau siapa saja. Yang perempuan lah. Jangan. Kelompoknya ya Mama. Jangan digunting sama temennya ya, hati-hati ya. Nanti tulang-tulang fil botak. Fil botak. Jangan secara bergantian. KPD nomor 1, halaman 1 maksudnya nanti kelompok mie ayam yang pas presentasikan mana yang halal mana yang haram. Nanti kelompoknya Relda, kelompok soto. Yang terakhir kelompok bakso nanti halaman kedua ya. Jangan malu. Salam dulu, perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok soto. Kami dari kelompok itu. Perkenalkan nama saya Rinda Setiawan. Saya Farhan Sana. Saya Aida dan saya Afifah Fatia dan saya Khairul Aida. Saya akan mempresentasikan menentukan hal haram, hal halal dan haram. 1. Andi membeli cemilan pedas yang sudah ada label halal dari MUI. Halal. Ya. Sepakat?
tidak haram. Ya. Sama? Lebih baik gantian aja. Apa bang? Biar apa? Biar nggak jadi patung figur ya di situ. Udi mau Mana bukan? uang di jalan lalu ia menggunakan untuk membeli makanan. Ayo, bener. Teman-teman itu ada yang pernah nemu uang? Pernah. Kalau ketemu dikasih ke kantor atau langsung dijajakan? Dijajakan. Yang dijajakan nggak boleh ya, itu yang kemarin sudah menjajakan tobat, besok lagi tidak boleh. Sekarang karena uang teman bukan uang kita. Lanjut, nomor berapa lagi? 4. Mantap belum? Nama bulan nasi dan masih layak makanan maka karena berarti sudah Haram. Maka ada dibahas ya. Lanjut, nomor 6. Ali membantu ibunya membuat kue dengan bahan-bahan dari pasar halal. Ya, jelas halal. Halal ya. Ani membeli ikan bakar di warung. Ternyata dibakar di tungku bekas daging babi. Haram. Haram. Jadi semuanya sudah benar dengan baik. Menyelesaikan KPD dengan baik. Kita bolehlah dulu. Wow, keren untuk kita semuanya. Ya. Siap? Aku, wow. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Iya. Job kita semuanya. Sekarang di depan kalian ada Chromebook, silahkan dikonekkan. Kita akan coba tentang bermain game, Quiz, ya. Kalian searching cari quiz atau Quizron sekarang namanya. Ada 10 soal. Jawabnya bareng-bareng, nanti kita tengok siapakah kelompok yang paling cepat dan nilainya paling tinggi. Aku. Kelompok iyo maunya. Itu kodenya. 9, nama kelompoknya ya, diikuti kelompoknya ya. Ya, saya bakso soto. Kita lihat, ada yang masuk belum? Ya, yang sudah masuk kelompoknya ya. Ayo. Soto sudah. Ya, bakso. Bakso gimana bakso? Bakso. Seperti Bola pingpong kalau lewat. seperti perut kosong. Nah, kelompok bakso dibikinnya. Nah, mulai ya. Sampai siap. Kalau bener soal aja, ini bener gitu. Ayo, kelompok soto sama bakso jangan mau kalah dengan kelompoknya ya. Udah bu, bentar belum lagi. Ya. 9. Oh, Is. Itu apa? Berapa nilainya? Ada 2. 92, 9. Itu menangnya adalah kasih tepuk uang lagi. Tepuk uang. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Oke, thank you. Gimana? Pelajaran hari ini? Seru. Pelajaran apa kita hari ini? Masih ingat? Coba kelompok mie ayam. Apa itu halal dan apa itu haram? Kalau haram, kelompok mie bakso ya sebelah sini ya. Enggak, pertanyaannya apa? Pertanyaan itu lain. Yang kutanyakan adalah
dasar hukum untuk menyatakan kehalalan dan keharaman. Ada apa aja? Ada apa tadi? Ada 3 tadi. Asupan, medis, ijtihad. Untuk kelompok soto, kira-kira ciri-ciri sebutkan 3 aja coba. Ciri-ciri makanan halal 3, ciri-ciri makanan haram 3 coba. Jawab. Daging babi, Yang mengandung daging babi, mengandung darah, oke. Terus Mengandung alkohol. mengandung alkohol. Apa lagi? halal, Tidak ada logo halalnya. Ini yang halal atau haram tadi? haram, Yang haram, tidak ada logo halalnya. Kalau yang halal gimana? Tidak dari perilaku pencurian. Terus tidak ada hasil mencuri, benar. Coba lagi. Terus didapatkan Apa? haram, Ada logo halalnya. terus Tidak tidak mengandung. mengandung daging babi. Iya, darah dan alkohol bisa sekali. Oke, untuk minggu depan kita akan belajar bab 5 tentang kolaborasi. Akan persiapkan dengan baik di rumah, baca RKS-nya. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan baca hamdalah dan doa pengharapan majelis. Mulai, hamdalah. Doa majelisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Sampai ketemu lagi di minggu depan ya.